Baik, terima kasih teman-teman media. Terima kasih kepada saudara-saudara saya setanah air, secara khusus kepada saudara-saudara saya masyarakat Tapanuli. Saya bernama JS Simatupang, lahir di Tapanuli Utara 58 tahun yang lalu. Ya, saat ini didaulat oleh teman-teman para senior tokoh Tapanuli untuk menjadi pelayan dalam Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli. Nah, sudah berumah tangga dan mempunyai 2 putra. Dan di Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli ini didampingi beberapa wakil ketum, juga sekjen dan wakilnya, dan bendahara dan wakilnya, dan berbagai divisi yang ada. Serta juga kami mempunyai Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan juga konsultan yang bekerja memberikan kontribusi untuk cita-cita mulia yang saat ini lagi berjalan. Itu sekilas saudara-saudara masyarakat Tapanuli dan masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat di luar suku Tapanuli yang berdiam di Sumatera Utara. Perkenalan singkat dari kami. Terima kasih. PPT adalah singkatan dari Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli yang kita deklarasikan itu pada tanggal 8 Oktober 2022. Kemudian kita adakan selamatan yang disebut dengan Godang Sabangunan tanggal 29 Oktober 2022 di Tapanuli Utara. Jadi tanggal 3-nya itu, tanggal 8-nya itu di Medan, tanggal 29-nya. Itulah singkatan dari panitia ini yang misinya adalah memperjuangkan bagaimana legitimasi Provinsi Tapanuli itu diberikan oleh pemerintah yang sudah sangat lama kami tunggu, masyarakat tunggu, dan sudah dilakukan secara administratif oleh para pendahulu. Oh, kalau pertanyaan itu mengapa, ya seyogianya hemat saya dan hemat juga para masyarakat tanpa kecuali ini adalah membuat bagaimana pemerintah itu dekat kepada masyarakat. Yang kedua, sektor ekonominya pasti terbangun dengan dekatnya pemerintah itu kepada masyarakat. Kita bisa bayangkan Sumatera Utara itu 33 kabupaten. Niscaya itu seorang gubernur bisa melihat masyarakatnya, ya. Satu hari satu saja nggak sampai. Jadi pemekaran itu adalah suatu bentuk implementasi pemerintah bisa mengetahui bagaimana sih kebutuhan daripada masyarakat itu. Ya, kita kasih contoh, begitu cepatnya Papua itu diberikan legitimasi sampai lebih dari 5 provinsi sekarang, itu tujuannya adalah paling tidak ekonomi yang terbelakang sekali menjadi bagian daripada perhatian pemerintah pusat. Nah, itulah yang diinginkan oleh masyarakat Tapanuli yang berdiam di daerah Tapanuli. Bahkan masyarakat Tapanuli dimanapun, ya, itu menginginkan supaya provinsi itu diwujudkan, dilegitimasikan oleh pemerintah. Dan kami mengadakan beberapa sarana pertemuan, pembicaraan. Satu-satunya sekarang membangun Provinsi Tapanuli yang selama ini disebut sebagai kota wilayah miskin. Pemerintah itu harus dekat, mengetahui kebutuhan yang tidak hanya mendengar daripada aparat yang bertugas begitu jauh. Ya, itu yang sekarang kita lakukan. Ini kan sudah dilakukan secara administrasi, ya, sudah cukup bagus oleh para pendahulu kita, para pahlawan pejuang Provinsi Tapanuli. Tetapi masih terhenti dengan adanya case yang mengejutkan publik, ya, ada euforia politik 20 tahun kurang lebih. Nah, sekarang masyarakat generasi berikutnya bersama-sama kita berkumpul. Sudah lama ini kita dengungkan sehingga tanggal 8 kemarin kita deklarasikan, ya, ini untuk mewujudkan ini. Saya kira secara administrasi tetap kita minta kepada pemerintah. Ya, di waktu dekat ini kami sudah membuat surat
kepada pemerintah ya. Ini surat pertinggalnya, buku dokumen ya permohonan Provinsi Tapanuli kami mohonkan kembali kepada Bapak Presiden ya, kepada Bapak Wakil Presiden, kepada Ketua DPR, kepada Ketua Komisi 2 DPR dan juga kepada Ketua MPR ya, untuk diberikan legitimasi pengesahan Provinsi Tapanuli dan juga mencabut moratorium kalau itu menjadi bagian kendala seperti yang dilakukan kepada Papua, Kalpataru dan Bangka Belitung. Dan puji Tuhan di waktu yang beberapa waktu ini kami sudah mendapat respon ya. Ada bentuk dukungan ya, bahkan daripada Ketua DPR sudah menjawab surat kami. Di sini dijawabkan bahwa sudah diarahkan Ketua Umum DPR Ibu Puan Maharani ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Ini kami sudah dapat suratnya. Ada juga surat dari Menteri Pariwisata yang memang kami kaitkan karena daerah Danau Toba itu sangat membantu masyarakat Tapanuli. Bagaimana pandangannya kalau ini menjadi provinsi? Ya, jadi beberapa dukungan ini mudah-mudahan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden mendengar jeritan ini dan juga nanti menjadi bagian bahwa tujuan mulia ini benar-benar menjadi bagian tujuan yang diidamkan oleh masyarakat secara khusus juga pemerintahan yang saat ini kita dengungkan bahwa Pak Jokowi itu adalah sangat pro rakyat. Kendalanya adalah bahwa ya pemerintah sekarang memang agak sulit memberikan kontribusi bahkan untuk mungkin menerima beberapa panitia rekan yang mengajukan keinginan Provinsi Tapanuli ini. Sampai saat ini kendala yang kami hadapin adalah bagaimana misalnya apabila memang ini harus dicabut moratoriumnya, apakah harus dengar pendapat kembali dengan Komisi 2 ya. Jadi berbagai teknik sebenarnya bisa dilakukan dan ini kami upayakan sekarang. Pendekatan administrasi, pendekatan di luar administrasi, pendekatan kepada tokoh-tokoh politik saat ini kita lakukan. Bahkan pendekatan kepada alim ulama Kristen, Katolik dan bahkan Muslim kita lakukan itu. Ya, menceritakan bagaimana dan bahkan kami menginginkan juga para tokoh-tokoh politik ini yang ada di Jakarta melihat kondisi daerah Tapanuli itu. Bagaimana terbelakangnya? Masih banyak di daerah Tapanuli 77 tahun merdeka belum memiliki PLN. Ya, ini yang harus memang diketahui oleh Bapak Presiden. Ada saja kalau Presiden mau, pemerintah sekarang mau memberikan pencabutan moratorium ini bisa dengan Perpu. Ya, tapi kami akan menunggu dengan bijak dan baik dan juga mungkin apakah harus meniru sistem seperti Bangka Belitung. Bangka Belitung itu masih jauh hemat saya lebih secara administratif daerah Tapanuli ya untuk dibuatkan jadi provinsi. Tetapi Bangka Belitung itu sudah menjadi provinsi, tetapi dengan legal standing yang diputuskan oleh MK. Ya, saya nggak tahu bagaimana nanti tokoh-tokoh Tapanuli yang ada di pemerintahan ya. Banyak di sana. Ada Pak Luhut yang kita pikir juga memberikan kontribusi doa dan perhatian. Ada Saudara Hinca Siburian, banyak di sana. Ya, bahkan juga sekarang ini ada Ketua OJK ya, Mahendra Siregar, dia harus melihat perekonomian ini. Nah, yang saya agak sedikit miris melihat adalah tokoh-tokoh anggota DPR di Dapil 2 yang melihat kondisi ini, daerah pemilihan dia, dan dia selalu reses. Bagaimana kontribusi pendapat dia tentang keinginan Provinsi Tapanuli yang tertunda ini? Ini kami lagi evaluasi. Jujur kami akan evaluasi ini, karena memberikan kontribusi pendapat yang berbeda itu tidak salah. Kalau memang ini Provinsi Tapanuli tidak layak untuk dijadikan, boleh bicara itu anggota DPR yang menjabat sekarang khususnya dari Dapil 2. Tetapi kalau layak, saya minta juga mereka harus ngomong. Kalau tidak, masyarakat juga akan nanti punya penilaian tersendiri. Satu kalimat buat teman-teman anggota DPR, jangan hanya minta dipilih masyarakat. Itu momentum harus dirubah juga. Ketika sudah dipilih, sekarang kita meminta apakah layak. Mereka tahu, mereka reses, dibiayai oleh rakyat untuk melihat kondisi ini. Ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman tokoh politik di Dapil 2.
dari Sumatera Utara. Ya, secara administratif ini legitimasinya sudah sah oleh panitia terdahulu yang dipimpin oleh Pak Chandra dan lain-lain. Tetapi ini di moratorium. Kita sekarang mintakan moratorium itu dicabut dan juga meminta kepada pemerintah supaya legitimasi provinsi ini diberikan. Ini akan berjalan. Ya, dan bahkan kita akan menyurati 1, 2, 3 kali kepada pemerintah. Nah, artinya kalau memang ini nanti ditolak oleh pemerintah, tidak memberikan, ada hal yang lain. Negara ini kan negara hukum. Ya, pemerintah kita ini hebat kok, luar biasa. Selalu menyarankan jangan pernah menabrak hukum. Nah, permintaan Provinsi Tapanuli adalah permintaan hak hukum masyarakat Tapanuli. Boleh dicek tim media, jangan masyarakat Tapanuli yang ada di Tapanuli yang dicek tentang keinginan ini. Bagaimana masyarakat Tapanuli yang berada di Amerika menginginkan ini menjadi provinsi ada. Ya, karena mereka tahu daerah itu harus maju hanya dengan faktor pemerintah dekat kepada masyarakat. Nah, ini yang kita kaji. Nah, teman-teman banyak yang mengatakan, bagaimana kalau kita tiru Provinsi Bangka Belitung? Apakah itu mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi dan lain-lain? Nah, itu menjadi bagian terakhir. Hemat kami, tokoh-tokoh Tapanuli yang ada di pemerintahan dan juga nanti yang ada di Senayan memberikan pendapat tentang hal ini, supaya para teman-teman ini bisa mengambil langkah dan solusi yang terbaik di tahun politik 2023 ini. Kami menginginkan ini 2023, pemerintah memberikan legitimasinya. Itu solusinya. Harapan saya kepada teman-teman yang menginginkan Provinsi Tapanuli dari berbagai elemen, berbagai ormas. Yang pertama, mari taat hukum, mari taat aturan, mari taat psikologi politik. Ya, kalau bahasa Bataknya katanya jangan margabus. Itu paling pantang di Batak. Kalau Anda kemampuannya memang membawa tempe-tempe lah Anda bawa, jangan merasa membawa ayam. Ya, administrasi politik untuk suatu pemerintahan itu kembali kepada diri Anda sendiri. Kalau memang Anda pernah cacat hukum, jangan ikut di sini. Ini menjadi bagian penghambat. Saya dengar beberapa ada organisasi yang menginginkan ini, ada yang sudah terimbas kena hukum. Ya, ada yang bahkan sudah jadi narapidana. Ya sudah, monggo berhenti, kecuali hukuman yang diterima oleh Chandra Panggabean dengan kawan-kawan itu tidak bermasalah karena mereka memperjuangkan ini. Tetapi kalau teman-teman yang lain, misalnya ada yang manipulasi A, ada yang manipulasi B, itu jangan deh, berhenti supaya cita-cita ini. Ya, jadi dibagikan. Generasi sekarang yang menginginkan ini ada terindikasi dengan persoalan hukum, berhenti. Saya minta itu menghambat. Ya, kalau Pak Chandra dan teman-teman itu memang akibat euforia politik mereka dihukum dan itu akibat memperjuangkan ini, bukan ada perbuatan pidana yang lain. Ini yang menjadi perhatian kepada teman-teman. Siapapun berhak kok mengusulkan ini, organisasi apapun. Tapi jangan ada dusta di dalam mengumumkan ini. Jangan ada, kalau kata orang sekarang, jangan ada dunia hoaks. Pemerintah sekarang jeli dengan staf-staf ahli psikologi yang tahu persis siapa itu orang, apa backgroundnya. Itu yang perlu saat ini kepada semua teman masyarakat Tapanuli. Potensi yang paling menarik begini. Masyarakat Tapanuli itu sangat kuat dengan kehidupan beradaptasi dengan budaya. Dan masyarakat Tapanuli sangat banyak perkumpulannya, yang kurang persatuannya. Ya. Tetapi kalau soal budaya dibandingkan Bali dengan Tapanuli, menurut saya hampir imbang. Persoalannya Bali sangat sok melakukan budayanya dan nilai religiusnya sama, tapi nilai jual belinya, sopan santunnya dan sebagainya mereka punya kelebihan dari semua masyarakat Indonesia. Nah, Tapanuli punya itu. Di Tapanuli itu semua pernah menjadi raja, semua pernah menjadi boru namanya. Sehingga saya katakan banyak perkumpulan persatuan yang tidak ada. Dan memang euforia masyarakat Tapanuli selalu banyak lebih sikap cemburu. Tidak bisa dilihat orang itu lebih mampu dari dia. Itu yang membuat kendala-kendala ini.
Tetapi kalau ini dihilangkan, saya kasih contoh sekarang. Danau Toba kenapa mulai masuk para investor, masuk masyarakat wisata ke sana? Karena di sana sudah mulai banyak berusaha yang non Tapanuli. Restorannya sudah banyak, ada juga Padang, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Dan bahkan orang-orang Batak di sana mempunyai keluarga di luar suku Tapanuli. Sehingga ciri khasnya itu, ciri khas bersosialisasi kepada tamu, ciri khas menyambut tamu, itu sudah mulai berbau ya sukuisme kejawaan. Ya, orang Batak sangat menghargai semua manusia. Cuma cara penyampaiannya kadang-kadang orang bisa tidak terima. Nah, tapi sekarang boleh kita lihat begitu besarnya wilayah Danau Toba, ya, euforia masyarakat itu sudah sangat banyak. Dan dengan adanya pertukaran mungkin, pertukaran keluarga dan sebagainya karena kita kawin silang sudah banyak, sehingga budaya yang disebut, wah saya ini Batak, mulai hilang. Ini yang membuat kita bahwa daerah Tapanuli, dan ingat loh, saya katakan Muslim pertama datang itu bukan di Pulau Jawa. Saya dapat berita, itu di Barus. Itu masih daerah dari Tapanuli ini. Ada 1000 gua di sana. Bahkan Pak Presiden sudah ke sana, Menteri Pariwisata sudah ke sana. Ini terakhir minggu kemarin kalau nggak salah Wakil Presiden. Jadi etnik daripada budaya area Tapanuli ini sangat mumpuni untuk kita jual. Nah persoalannya sekarang, apakah ini harus dikelola oleh masyarakat Tapanuli? Menurut saya iya, tapi tidak mesti semuanya. Kalau tidak ada masuk dari suku lain, niscaya ini juga akan terbengkalai dalam waktu yang agak begitu lama. Dan yang kedua, kalau pemerintahannya jauh sekarang, saya bisa pastikan ada bupati nggak pernah ketemu gubernur, bisa. 33 bupati. Bukan hanya jauh, jalannya belum ada. Areanya memang ke gunung. Dan mungkin gubernur juga datang. Kalau daerahnya miskin mungkin juga gubernurnya nggak akan datang. Ya banyak, kita harus terbuka dengan ini. Mayoritas pejabat datang ke daerah yang sudah mau diresmikan pembangunannya. Yang sudah ada pembangunannya. Nah kalau nggak ada pembangunan yang diresmikan, emang pejabat itu datang? Saya tanya itu gubernur Sumatera Utara. Ada daerah, di daerah Pakat, ada beberapa desa itu nggak ada PLN-nya. Apakah pernah gubernurnya datang melihat masyarakat yang tidak punya PLN? Kan enggak. Tapi kalau nanti sudah ada PLN-nya, baru didatangkan begitu. Nanti bagaimana menjangkau? Niscaya pemerintah dekat kepada masyarakat, perekonomian masyarakat pasti menjadi hidup. Itu saja yang perlu kita lakukan kepada masyarakat yang sangat jauh di pelosok. Anda kalau mungkin jalan ke daerah saya, kampung sana, nggak percaya kalau saya bilang, beberapa tempat belum ada air, beberapa tempat belum ada PLN. Bahkan tempat peribadatan, itu air nggak punya, khususnya gereja-gereja, nggak punya kamar mandi. Nah ini menjadi pemikiran. Ini siapa yang bangun? Harus pemerintah, bekerja sama dengan putra-putra di sana. Ini cita-cita daripada pendahulu dalam mencetuskan Provinsi Tapanuli, yang hemat saya, siapapun generasi sekarang harus mendukung itu. Yang perlu saya sampaikan adalah himbauan kepada saudara-saudara saya, khususnya masyarakat Tapanuli yang berada di luar Tapanuli. Mari kita melihat kondisi area yang disebut peta kemiskinan supaya berubah, dan semua potensi bisa menyampaikan ini kepada pemerintah. Apa sih keuntungan Provinsi Tapanuli ini diberikan? Dan apa ruginya kalau tidak diberikan? Yang terakhir saya ingatkan kepada semua anggota DPR, Dapil 2, yang notabene-nya bisa melakukan hak inisiatif untuk provinsi ini, apalagi yang duduk sekarang, supaya benar-benar jujur. Jujur mengucapkan, jujur melakukan, dan jujur juga berdoa. Layak enggak ini provinsi? Saya itu minta mereka ngomong. Kalau tidak layak, mereka juga ngomong, supaya kita bisa menganalisa. Jangan semua ini tim, semua organisasi sekarang berupaya untuk ternyata ada temuan dari Dapil 2 ini nggak layak. Ya, jangan ada kepentingan tersendiri yang mungkin mereka takut ngomong. Kalau hemat saya, ya, kalau kita mungkin jadi anggota DPR lain, ya, anggota DPR sekarang kami minta itu. Ya, di Dapil 2 itu sangat banyak yang berlian. Jangan berliannya nanti jadi redup gara-gara masalah 2023 ini. Terima kasih.